Polisi menyita ribuan butir obat-obatan terlarang yang disembunyikan di atap rumah pelaku. Harga beras mahal, petani di Kabupaten Blora memilih untuk menyisihkan hasil panen. Manjakan pelanggan, PT KAI Daop 5 Purwokerto bagikan kopi gratis dan hiburan seru di stasiun. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Giesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, polisi bersama petugas Bea Cukai menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu cair di Yogyakarta International Airport. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu cair seberat 9,5 kg yang dikemas dalam tisu basah. 2 tersangka pengedar narkoba lintas negara berinisial AP dan MN ini ditangkap saat turun di Yogyakarta International Airport. Kedua tersangka berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saat mendarat di Yogyakarta International Airport, petugas Bea Cukai mencurigai bawaan para tersangka dan melakukan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan 10 paket tisu basah yang ternyata mengandung sabu cair. Cara penyelundupan ini disebut petugas sebagai modus baru. Pihak Bea Cukai mengaku sempat kesulitan untuk memastikan barang yang dibawa tersangka adalah narkoba karena umumnya sabu berwujud kristal. Namun berkat dukungan anjing pelacak dari Satuan K9, petugas pun memastikan bahwa barang bawaan penumpang adalah narkoba jenis sabu cair. Berdasarkan analisis intelijen pemeriksaan K9 atau anjing pelacak, tadi mungkin di depan saya sudah ada, bernama Billy, serta pemeriksaan X-ray ditemukan 10 paket tisu basah yang diduga kuat berisi metamfetamin dengan berat total 9.540,8 gram. Dari penyelidikan pihak kepolisian, diketahui jaringan pengedar sabu cair ini digerakkan oleh sindikat internasional yang berpusat di Malaysia. Saat ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tengah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk langkah hukum selanjutnya. Yang meminta meminta, memerintahkan, mengendalikan itu inisial P di Kuala Lumpur. Ya, adanya di Kuala Lumpur. Yang meminta untuk datang dari Lampung ke Kuala Lumpur, kemudian diberikan instruksi, diberikan arahan, sampai kemudian bagaimana nanti ketika tiba di bandara YIA, ya, itu semuanya ada dalam kendali inisial P di Kuala Lumpur. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini terancam hukuman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Sementara barang bukti sabu cair dalam tisu basah langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, seorang perempuan muda residivis narkoba di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas karena diduga menjadi bandar dan pengedar obat-obatan terlarang. Pelaku sempat mengelak saat akan ditangkap, namun polisi menemukan barang bukti ribuan butir obat-obatan yang disembunyikan di atap rumah pelaku. Pelaku seolah tidak kapok menjadi bandar sekaligus pengedar obat-obatan berbahaya. Belum lama keluar dari penjara, pelaku kembali berurusan dengan polisi karena berjualan narkoba. Saat akan ditangkap, pelaku mengelak dan mengaku sudah tidak menjual obat-obatan. Namun ketika menggeledah rumah pelaku, polisi menemukan lebih dari 3.000 butir obat-obatan terlarang yang disimpan di atap rumah. Saat kita datangi rumahnya, yang bersangkutan sempat mengelak bahwa dia sudah tidak beraktivitas penjualan lagi. Bahkan dia sudah melaporkan ada orang lain yang berjualan
obat-obatan. Jadi, namun informasi lebih kuat dan kami melakukan upaya penggeledahan. Disaksikan oleh Pak RT dan lingkungan. Kita melakukan penggeledahan dan benar saat dicari di atap ya, di dekat atap rumah itu di plafon di atas sana kita temukan sejumlah obat yang lumayan cukup banyak. Barang bukti lebih dari 3.000 butir obat-obatan terlarang pun disita dan pelaku terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, Lapas Kelas 1 Semarang menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggelar tes urin mendadak. Tes ini dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas bersih dari penyalahgunaan narkotika, baik petugas maupun warga binaan. Sebanyak 58 petugas dan 50 warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang menjalani tes urin. Kegiatan ini disaksikan oleh aparat TNI dan Polri serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Tes urin ini diawali oleh Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Fonika Afandi, kemudian diikuti oleh petugas lapas serta warga binaan. Hal ini untuk menunjukkan pimpinan lapas juga harus bersih dari paparan narkotika. Tes urin dilakukan kepada warga binaan secara acak, khususnya warga binaan kasus narkotika. Langkah ini merupakan bagian dari program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk memastikan bahwa seluruh jajaran Lapas Kelas 1 Semarang terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Begitu juga kami lakukan pemeriksaan dan uji petik terhadap warga binaan sehingga kita dapat memantau, melakukan pengawasan secara maksimal. Tes urin yang dilakukan secara mendadak ini menyikapi berhembusnya kabar jika di lingkungan lapas masih ada yang mengkonsumsi narkotika. Rencananya, baik tes urin maupun sidak dengan target tertentu akan kerap dilakukan untuk menciptakan lapas bersih narkotika. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Harga beras mahal, petani di Kabupaten Blora memilih untuk menyisihkan hasil panen. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Gugatan ijazah palsu Joko Widodo gugur setelah Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah mengabulkan eksepsi para tergugat. Dengan demikian persidangan berhenti dan dinyatakan selesai. Gugatan ijazah palsu Jokowi gugur tercantum pada putusan sela yang diunggah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Kamis siang. Menurut kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat, terutama soal kompetensi absolut dari para tergugat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini. Dan secara otomatis persidangan tidak bisa dilanjutkan kecuali jika penggugat mengambil langkah banding. Dengan adanya putusan sela oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang gugatan ijazah Jokowi dilakukan secara daring. Dalam agenda jawaban tergugat, sekalian mengajukan eksepsi. Dalam pandangan tergugat, lembaga peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.
Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Dalam sidang verifikasi data ex-karyawan Sritex Group di Pengadilan Tata Niaga Semarang, Jawa Tengah, telah disepakati pembayaran sebesar 400 miliar rupiah bagi ex-karyawan Sritex Group. Sementara itu, kurator mengajukan keberatan dengan penyitaan 72 mobil Sritex, di mana telah menjadi badal pilot yang akan digunakan membayar ex-karyawan. Sidang dengan agenda verifikasi data ex-karyawan PT Sritex Group digelar di Pengadilan Tata Niaga Semarang pada Kamis siang. Verifikasi ini dihadiri oleh kurator, debitur, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional KSPN Jawa Tengah, dan perwakilan buruh. Verifikasi dilakukan berkaitan dengan jumlah nilai yang harus dibayarkan oleh 4 pabrik Sritex Group kepada 10.880 ex-karyawan. Keempat pabrik yang dinyatakan pilot ini adalah Sritex, Bitratek, Prima Yuda, dan Sinar Pancajaya. Dalam sidang ini telah disepakati oleh kurator dan debitur untuk membayar sebesar 400 miliar rupiah. Tagihan ex-karyawan meliputi pesangon, penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, gaji terutang, dan THR. Kesepakatan final dan hari ini disetujui oleh debitur dan juga kurator dari seluruh tagihan dari karyawan PT Sritex Group. Dari 10.880 karyawan, tadi kira-kira kalau tidak salah mengingat sekitar 400 miliar yang sudah disetujui oleh debitur dan kurator. Artinya ini sudah menjadi keputusan final dan sekarang sudah masuk dalam daftar tagihan tetap. Terkait dengan penyitaan 72 mobil milik Sritex oleh Kejaksaan Agung, kurator telah mengajukan keberatan. Keberatan ini dikarenakan benda bergerak tersebut sudah masuk dalam budel pilot, di mana akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hak ex-karyawan Sritex Group. Kendaraan kemarin yang dilakukan penyitaan oleh Kejagung, jadi dari kami tim kurator, kami sifatnya tidak akan menghalang-halangi proses penyidikan. Kami menghormati proses hukumnya, namun kami tetap memberikan suatu catatan keberatan dalam berita acara, dan itu sudah dicatat di Kejaksaan. Diharapkan penghentian penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dapat dikembalikan dan dihentikan. Pasalnya, aset-aset yang sudah dikumpulkan oleh kurator sesuai dengan penetapan budel pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang dan akan dilakukan lelang untuk membayar hak ribuan buruh Sritex yang terkena PHK. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Mahalnya harga beras membuat petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah memilih tidak menjual seluruh hasil panen gabah ke pasaran. Mereka memilih mengkonsumsi setengah hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah menyisihkan separuh hasil panen dilakukan oleh petani di tengah harga beras mahal. Saat ini, harga beras di pasaran telah menyentuh angka Rp15.000 per kilogram. Untuk sebagian dijual dan untuk sebagian untuk sendiri. Yang separuh itu kan buat biaya ngombine itu loh, biaya ngombi. Yang sebagian dibawa pulang untuk makan. Ini karena harga beras juga mahal, Pak, ya? Ya, karena harga beras mahal memang. Sementara untuk harga jual gabah petani saat ini sebesar Rp7.000 per kilogram. Meski cukup menguntungkan, namun mahalnya harga beras memaksa petani hanya menjual separuh hasil panen. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Saudara, pemerintah Kota Semarang menggandeng kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah untuk meluncurkan mobil pangan keliling atau Kempling Semar. Langkah tersebut diambil untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk belanja bahan pokok dengan harga miring. 8 mobil Kempling Semar siap berkeliling ke tiap-tiap RW di seluruh Kota Semarang hingga akhir tahun 2025. Oke, setelah disiram kami persilakan untuk Ibu Agustin memecahkan. Pemerintah Kota Semarang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Kecamatan Semarang Tengah pada Kamis sore. Kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran mobil ketahanan pangan keliling Semarang atau Kempling Semar.
Ada 8 mobil Kempling Semar yang dijadwalkan akan beroperasi setiap hari menuju ke setiap RW yang ada di Kota Semarang. Sebelumnya, pemerintah Kota Semarang memiliki program serupa bernama Pak Rahman, dan Kempling Semar ini merupakan program lanjutan namun dengan konsep yang berbeda, yakni dengan datang langsung ke tengah masyarakat. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut bahwa Kempling Semar ini juga merupakan salah satu bentuk operasi pasar yang bertujuan untuk menangani lonjakan harga yang ada di pasaran. Ini hasil kolaborasi kerjasama, terima kasih kepada Bank Indonesia. Ini ada gerakan nasional pengendalian harga pangan. Kita meyakini bahwa gerakan Kempling Semar ini akan menjaga stabilitas harga pangan. Ini sesuai dengan program nasionalnya Pak Presiden kita. Dan ini tentu akan membuat masyarakat senang. Ada 8 mobil. Ada berapa jumlah mobilnya tadi? 8. Nanti mereka akan berputar nih sampai dengan akhir tahun, setiap harinya itu 4 titik untuk menjaga stabilitas harga supaya enggak fluktuatif. Malam itu ketahuan di sini ada harga sangat tinggi. Datanglah ke situ, besok paginya mungkin kita akan cek lagi, kalau di situ sudah stabil, malam lagi ada di mana paling tinggi terus sehingga harganya jadi stabil. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Andi Reynasari mengatakan, gerakan pangan murah atau GPM disinergikan dengan Kempling Semar untuk memperkuat koordinasi kebijakan, stabilisasi pasokan, dan distribusi pangan strategis. Dengan adanya mobil yang dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kota Semarang, diharapkan dapat mempermudah mendistribusikan gerakan pangan murah tanpa perlu adanya event besar, sehingga stabilitas inflasi tetap terjaga. Konsep mobil keliling ini sebenarnya kita jemput bola ya. Kalau selama ini mungkin kita hanya harus menunggu momen-momen tertentu melakukan GPM gitu ya, gerakan pasar murah. Tapi kadang sudah lewat waktunya gitu, sudah terlalu lama gitu, sehingga kalau dengan adanya mobil keliling ini sebenarnya justru kita bisa melakukan gerakan pangan murah seketika dalam waktu yang singkat, nggak harus banyak acara gitu misalnya, tapi kita langsung mendatangi lokasi-lokasi yang terinfo memang terdapat kenaikan harga yang signifikan. Kolaborasi pemerintah Kota Semarang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, yakni mulai dari upaya mensejahterakan petani dan pelaku usaha daerah dengan mengambil produk mereka, mendistribusikan langsung ke masyarakat, hingga memastikan keberlanjutan pasokan komoditas strategis. Diharapkan program Kempling Semar ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Semarang untuk membeli bahan makanan pokok yang berkualitas dengan harga yang murah dan menjaga agar inflasi di Jawa Tengah dapat semakin terkendali. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Manjakan pelanggan, PT KAI Daop 5 Purwokerto bagikan kopi gratis dan sajikan hiburan di stasiun. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Giesi Lutfia. Untuk meningkatkan layanan kesehatan, Universitas Diponegoro, Undip Semarang, kini membuka layanan vaksin meningitis dan polio bagi calon haji dan umroh. Komitmen Undip untuk menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau, baik bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas terus dilakukan. Terbukti, kini Undip membuka layanan kesehatan yaitu vaksinasi dan laboratorium di Klinik Pratama Diponegoro yang berlokasi di kawasan kampus. Untuk pelayanan vaksinasi ini, Undip juga membuka layanan vaksin meningitis dan polio bagi calon haji dan umroh.
Calon haji bisa memanfaatkan layanan kesehatan tersebut sebagai persyaratan ibadah haji dan umroh. Seperti sudah ada tempat lain yang di puskesmas atau di rumah sakit, itu akan dilakukan pemberian imunisasi meningitis. Nah, di sini kita akan memberikan, dan ketika nanti dari program pemerintah ada tambahan misalnya polio injeksi atau yellow fever atau yang lain, nanti kita akan mengikuti supaya di sini juga memberikan layanan tersebut. Berarti termasuk untuk layanan yang untuk meningitis umroh itu Pak ya? Umroh atau haji. Penambahan fasilitas baru ini dinilai penting dan relevan dengan kebutuhan kampus dan juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Dua layanan unggulan tersebut hasil kolaborasi dengan Bio Farma, sementara vaksinasi sebagai upaya untuk pencegahan penyakit dan laboratorium untuk mendukung vital dalam proses diagnosis dokter. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, untuk memanjakan pelanggan, KAI Daop 5 Purwokerto memberikan segelas kopi gratis dan hiburan seru di area keberangkatan di stasiun, sehingga para pelanggan yang sedang menunggu kereta api bisa menikmati secangkir kopi lokal gratis. Untuk memanjakan pelanggan yang setia menggunakan moda transportasi kereta api, PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto menyuguhkan segelas kopi gratis dan hiburan musik seru di area tunggu penumpang. Bahkan, pelanggan bisa menyaksikan langsung saat barista meracik kopi di booth khusus yang dibuat menyerupai kedai kopi. Event ini diharapkan dapat menghadirkan suasana stasiun yang lebih bersahabat, nyaman, dan menyenangkan bagi para pelanggan kereta api. Nah, hal ini kami lakukan karena PT Kereta Api sangat komit terhadap customer loyalty. Jadi salah satunya adalah kami sangat menghargai, kami punya komitmen bahwa PT Kereta Api akan terus berkembang karena ada customer yang loyal terhadap perusahaan menggunakan angkutan kereta api. Kopi gratis dan hiburan di stasiun ini disambut antusias oleh pelanggan kereta api di stasiun Purwokerto. Ini sesuatu yang jarang ditemui di tempat lain sehingga dirasakan sangat spesial. Kedepannya sih menurut saya ini cukup menyenangkan ya, soalnya jujur baru pertama kali ini hari ini banget, kayak belum tahu ada event apa, tapi kayak dapet ini tuh senang banget, soalnya aku juga pecinta kopi, jadi kayak apa ya, kayak senang aja gitu. Kayak, ya semoga pelayanan KAI ini terus meningkat. Secangkir kopi gratis bagi penumpang kereta api bukan sekadar minuman. Secangkir kopi diharapkan bisa memberikan pengalaman berbeda kepada pelanggan dalam menikmati suasana stasiun. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Giesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.